Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'du. Para kabid PNS Jawa di seluruh Indonesia, Katim eh, penyuluh agama di seluruh Indonesia, para penyuluh agama Islam baik PNS, P3K maupun non PNS. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat serta sukses selalu dalam menjalankan aktivitas kita hari. Salawat dan salam senantiasa tercurah pada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya di yaumil kiamah. Amin amin ya robbal alamin. Mohon izin para kabid, para katim, para penyuluh agama. Saya juga nggak kebagian link ini, jadi mesti numpang di Bu Indah karena kapasitas Zoom hanya 1.000 dan mudah-mudahan teman-teman yang tidak masuk dalam link Zoom ini bisa mengikuti via YouTube streaming apa namanya sehingga informasi ini bisa dipahami, diketahui oleh seluruh penyuluh agama, seluruh kabid PNS Jawa, Katim di seluruh Indonesia. Bapak Ibu semua, kita tahu bahwa eh, instansi pembina memiliki kewajiban untuk melakukan evaluasi kinerja penyuluh agama baik PNS, non PNS maupun P3K. Maka di Desember 2024 ini kita akan evaluasi seluruh penyuluh agama baik PNS, P3K maupun non PNS karena keterbatasan anggaran, kita akan melakukan evaluasi ini melalui aplikasi, melalui aplikasi yang sudah kita siapkan. Sebagai informasi bahwa seluruh penyuluh agama, baik PNS, P3K maupun non PNS, wajib hukumnya untuk mengikuti evaluasi kinerja ini karena ini akan kita lakukan per tahun ya, ke depan juga setahun sekali kita akan mengambil beberapa data-data penting terkait dengan profil, jumlah kelompok binaan, jumlah jamaah, ditempatkan di mana, di kecamatan mana, di kabupaten mana, yang PNS berapa penyuluh pertama muda dan madya dan ditempatkan di mana saja. Saya kira kita akan ngambil data terupdate terbaru sehingga evaluasi ini hukumnya wajib. Saya tekankan sekali lagi, ini hukumnya wajib baik penyuluh PNS, P3K maupun non PNS. Saya kira banyak sekali nanti akan menjadi dasar evaluasi ini untuk kebijakan-kebijakan terkait dengan berbagai macam hal penyuluh agama di seluruh Indonesia dari hasil evaluasi yang akan kita lakukan di bulan Desember ini. Secara teknis sebentar lagi akan kita edarkan juknis petunjuk teknis yang ditandatangani oleh Pak Dirjen untuk bisa dipedomani oleh penyuluh agama di seluruh Indonesia terkait dengan evaluasi kinerja ini karena kita ingin tahu betul sebenarnya sehingga dengan data-data yang akan kita tarik dari evaluasi ini kita bisa mengetahui kebijakan-kebijakan yang akan kita perjuangkan, kita lahirkan setelah mendapatkan data-data yang utuh dari seluruh penyuluh agama baik PNS, P3K maupun non PNS. Saya menekankan itu, jadi nanti ada tim ada narasumber juga yang akan menjelaskan tentang teknis dari pelaksanaan evaluasi kinerja ini. Saya mohon seluruh penyuluh agama di seluruh Indonesia harus bisa menyempatkan waktu apapun sibuknya
apapun kendalanya mesti mengikuti evaluasi ini. Bagi penyuluh-penyuluh agama yang nggak punya sinyal misalnya di daerahnya, nanti pada tanggal tertentu yang sudah kita tentukan harus mungkin bisa ke kota, ke tempat-tempat yang ada sinyal karena evaluasi ini akan dilakukan serentak di seluruh Indonesia di jam yang telah ditentukan sesuai dengan wilayahnya. Eh, dan ini menjadi sekali lagi wajib bagi penyuluh agama PNS, P3K maupun non PNS. Saya kira nanti akan ada konsekuensi jika ada penyuluh agama yang tidak mengikuti evaluasi kinerja ini. Karena ini adalah kewajiban instansi pembina, maka ini hukumnya sangat penting bagi penyuluh agama untuk bisa mengikuti evaluasi kinerja penyuluh agama di seluruh Indonesia. Saya kira itu pengantarnya, nanti akan diteruskan oleh Mas Alif dan juga tim IT penjelasan tentang teknis pelaksanaan evaluasi kinerja penyuluh agama di seluruh Indonesia. Terima kasih telah bergabung dan bisa ikut membantu kita mensosialisasikan tentang pentingnya dan wajibnya evaluasi kinerja penyuluh agama di seluruh Indonesia. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wassalaman amma ba'du. Yang saya hormati rekan-rekan penyuluh yang ada di Indonesia. Nah, di sini saya sebagai tim IT yang mengurusi dengan Mas Anwar. Baik, apakah suara atau jaringannya lancar ya? Ya, Lancar ya? terdengar. Mungkin saya langsung share screen aja ya. Iya. Pertama, untuk melakukan CAT evaluasi penyuluh agama di seluruh Indonesia ini, kita wajib melakukan penginputan profil atau penginputan biodata penyuluh. Nah, di sini saya akan share screen CAT evaluasi penyuluh agama di seluruh Indonesia ini. Nah, yang pertama kita masuk ke website catpenais.com. Nah, kebetulan website ini belum bisa diakses karena memang dari provider internetnya belum meng-ACC atau butuh waktu untuk bisa mengakses. Jadi teman-teman bisa menyimpan alamat ini nanti, karena mungkin mudah-mudahan hari ini sudah bisa diakses, bisa hari ini atau besok sudah bisa diakses website ini. Jadi teman-teman atau rekan-rekan penyuluh bisa langsung menginputkan data profil. Kenapa kita menginputkan data profil? Karena nanti satu step atau langkah pertama yang dilakukan sebelum melakukan CAT adalah menginputkan biodata atau data-data profiling dari penyuluh, dan ini sifatnya wajib. Karena kalau misalkan tidak melakukan penginputan data penyuluh atau profil penyuluh, teman-teman tidak akan bisa melakukan pengisian CAT. Nah, makanya kita step yang pertama itu adalah kita membuka websitenya sudah dibuka. Langkah pertama itu yaitu melakukan registrasi. Nah, ini halaman website dari CAT-nya. Nah, di sini ada halaman login, ada halaman utama, di sini ada tombol login dan register. Nah, rekan-rekan penyuluh nanti kalau belum memiliki akun, tolong klik tombol register ini. Nah, kita klik tombol register. Nah, setelah klik tombol register nanti rekan-rekan penyuluh ini nanti akan dialihkan ke halaman registrasi yang berisi nama, nick, email, password, dan konfirmasi password. Nah, nama nanti kita inputkan nama lengkap dari penyuluh yang ingin daftar, yang mendaftarkan diri. Nah, nanti namanya siapa, misalkan nama nanti di nama lengkap, nanti nicknya juga tolong dilengkapi, dan mohon diinputkan secara teliti permasalahan nick, karena
registrasi ini hanya bisa dilakukan dengan satu nick dan satu email. Jadi ketika mendaftarkan, mohon nanti passwordnya ini diingat-ingat atau mungkin dicatat di satu note atau catatan tertentu, misalnya di HP, supaya tidak lupa. Karena nanti sewaktu-waktu kalau teman-teman penyuluh lupa passwordnya apa, nanti bisa dicek kembali di note itu. Karena kita di sistem ini nick dan email apabila sudah terdaftar di sistem ini maka tidak bisa dilakukan registrasi. Maka tolong diingat-ingat kembali apabila nanti eh, sudah melakukan register, apalagi permasalahan passwordnya. Nah, nama nanti misalkan diinputkan nama penyuluhnya, ini nicknya misalnya ini kita input nick asal aja ya. 11. Dan pastikan memang dari nick ini adalah 16 digit, tidak kurang tidak lebih. Karena nanti di sistem itu akan menolak ketika diklik register di emailnya misalkan sudah. Pastikan memang dari nick ini adalah tidak kurang. Karena nanti di sistem itu akan menolak ketika diklik register. Nah, password juga nanti diingat-ingat kembali. Mohon menginputkan password yang memang biasa di terbiasa diingat ya. Atau kalau misalkan menginputkan password yang sulit, mohon nanti dikasih note di handphone, disimpan di handphone atau di mana, supaya nanti ketika login kembali teman-teman di penyuluh ini bisa mengingatnya kembali tanpa harus lupa password gitu. Nanti kalau sudah yakin dengan inputan ini, kita klik register. Nah, kalau sudah klik register, nanti di sini ada di pojok kiri atas ini ada notifikasi registrasi akun berhasil dan silahkan login. Nah, kalau sudah login, kita masukkan email yang sudah terdaftar tadi, yang sudah kita daftarkan tadi, lalu masukkan password yang tadi didaftarkan. Nah, kalau misalkan salah, nanti ada notifikasi seperti ini. Kalau passwordnya salah. Nah, jikalau sukses, nanti teman-teman penyuluh akan langsung masuk ke dalam landing page atau halaman untuk menginputkan data-data data-data profiling. Nah, ini inputannya agak lumayan banyak. Makanya nanti sebelum melakukan CAT, jadi nanti CAT ada jadwalnya. Nanti mungkin akan diberikan jadwal pengisian CAT-nya kapan. Jadi beberapa hari sebelumnya teman-teman penyuluh sudah mendaftarkan, atau mungkin ketika sudah website ini sudah bisa diakses hari ini atau besok, sudah teman-teman penyuluh sudah melakukan pendaftaran lalu menginputkan atau melengkapi data profile. Jadi ketika sudah sudah masuk jadwal pengisian CAT, nanti teman-teman penyuluh sudah langsung mengisi soal CAT. Jadi tanpa harus membuang-buang waktu untuk menginputkan data profiling penyuluh ini. Nah, di sini ada nama penyuluh, kita inputkan tanggal lahir nanti kita pilih. Nanti di sini ada tahun, kalau misalkan ini kan otomatisnya 2024, kita scroll aja ke bawah gitu. Atau bisa diketik. Kita isi hobinya apa, tempat lahirnya misalnya, suku. Kalau misalkan kita inputkan suku, tidak usah input kata suku lagi gitu. Cukup misalkan sukunya Sunda, Jawa, Bugis atau dan lain sebagainya. Jadi tidak usah mengetikkan suku baru Sunda gitu. Cukup dengan apa nama sukunya. Lalu golongan darah, tinggi badan dikira-kira saja kalau misalkan tidak hafal ya.
Cukup menginputkan angka apabila kita menginputkan tinggi badan. Karena ini sudah ada format sentimeter ini tinggi badannya. Berat badannya juga misalkan 60. Di sini jenis ada status perkawinan, ada jenis rambut, bentuk wajah, warna warna kulit, dan nomor telepon. Nanti nomor telepon inputkan nomor telepon yang aktif ya. Pendidikan nanti input pendidikan atau program studinya misalkan agama Islam, sarjana agama. Nah, di sini ada posisi tugas. Nah, posisi tugas ini disesuaikan dengan posisi teman-teman penyuluh bertugas di mana. Misalkan ada di Kanwil, kalau di Kanwil kita cukup klik Kanwil, nanti otomatis kita hanya memilih provinsi saja. Kalau misalkan di Kemenak nanti kita pilih provinsi dan juga kabupaten kota, atau di KUA. Kalau KUA nanti otomatis kita milih sampai inputkan sampai KUA. KUA mana? Nanti otomatis. Jadi kita milihnya berurutan. Mulai dari posisi tugas, sudah selesai baru kita pilih provinsi. Provinsi sudah dipilih, lalu kabupaten kota sudah terpilih, kecamatan sudah terpilih, baru ke pilih KUA. Lalu ada status pegawai, ada NIPA atau NIP. Nanti diisi. Kalau misalkan tidak ada ya cukup dengan 0 saja. Nah, di sini ada jenjangnya, bisa muda, bisa madya, lalu isi nomor SK, dan mohon diingat kembali bahwa inputan ini wajib dan tidak boleh terlewatkan. Karena kalau misalkan kalau ada yang terlewatkan, nanti ketika diklik simpan akan gagal untuk menyimpan. Jadi mohon diteliti kembali inputan-inputan yang sedang diinputkan. Nomor SK-nya diinput, TMT-nya, tanggalnya, jabat, ini keterangan jenjang atau waktu pengangkatan penyuluh. Nah, di sini ada binaan. Nah, binaan ini adalah data-data binaan dari penyuluh tersebut. Misalnya di sini ada majelis taklim, masjid atau musola, instansi negeri, swasta, lapas, daerah terpencil, dan lain sebagainya. Kalau misalkan tidak ada dari pilihan ini, cukup kita pilih lainnya. Nah, kalau misalkan kita pilih lainnya, maka di sini ada inputan tambahan, bisa diketik misalnya daerah konflik misalnya. Jadi kita bisa klik di sini. Kalau misalkan di pilihan ini tidak ada. Kalau misalkan di pilihan ini ada tempat tugas pembinaannya, ya cukup dengan memilih salah satu di antara pilihan ini. Misalnya lapas. Nah, otomatis pilihan tambahan tadi akan hide atau hilang gitu. Nah, jadwal binaan lainnya di sini ada setiap hari, 1 kali dalam seminggu, 2 kali dalam seminggu. Nah, kita tinggal pilih aja. Kalau misalkan tidak ada pilihan ini, kita klik lainnya. Nanti kita klik misalkan 2 kali dalam sehari, misalnya. Kita pilih 1 kali dalam sebulan saja. Nah, di sini jumlah kelompok binaan. Jadi kalau jumlah kelompok binaan ini kita inputkan, cukup inputkan angka saja. Karena kalau kita ketik huruf ini nggak bisa diinputkan. Jadi ini inputan khusus angka saja. Misalnya 10. Alamatnya misalnya di sini ada. Lalu langkah selanjutnya kita scroll ke bawah, ada jumlah kelompok binaan dalam 5 tahun terakhir. Nah, di sini ada laki-laki, perempuan, ada kelompok binaan umum, kita isi jumlah dalam bentuk angka ya. 10 misalnya. Kita ini testing saja ya.
Ya, lalu ini apa inputan dari jumlah kelompok binaan dalam 5 tahun terakhir wajib diisi. Kalau misalkan tidak ada ya cukup ketik 0 aja. Ketik angka 0 saja. Lalu kita scroll ke bawah, di sini ada riwayat pendidikan formal. Nah, di sini kita inputkan nama sekolahnya, fakultasnya apa kan, karena kalau di SD biasanya nggak ada fakultas dan jurusan ya, cukup dengan strip saja. Cukup isi dengan strip, yang penting tidak kosong. Tahunnya berapa, misalkan 2000, tempat Bogor, misalnya ya. Di sini SMP, tahun 2006 misalnya. Ini nama sekolahnya ya, kita inputkan nama sekolahnya. Nah, ini kalau misalnya nggak ada, kita strip saja. Nama sekolah ketika kita S1, S2, atau S3, misalnya universitas, fakultasnya pendidikan misalnya. Pendidikan agama Islam 2000. Setelah selesai menginputkan riwayat pendidikan formal, lalu di sini ada riwayat kursus atau pelatihan. Nah, jika rekan-rekan dari penyuluh pernah mengikuti kursus atau pelatihan yang ingin diinputkan, ya tinggal kita klik tambah riwayat saja. Nah, ini ID tidak usah diisi. Di sini ada kolom ID, tidak usah diisi. Kita lewatkan. Nah, di sini nama kursusnya apa? Kursus A misalnya. Tempat kursusnya dan tahunnya misalnya 2015. Nah, di sini ada, kalau misalkan ada nomor sertifikat, kalau misalkan ada sertifikat atau sertifikat kursus atau pelatihan, inputkan saja nomor sertifikatnya. Nah, jika ingin menghapus, kita klik hapus riwayat, atau ingin menambahkan, apabila rekan-rekan punya riwayat kursus atau pelatihan lebih dari satu, maka klik tombol tambah riwayat kembali. Nah, jika ingin juga dengan pengalaman organisasi, kita klik, kalau misalkan punya pengalaman organisasi, kita klik tambah pengalaman organisasi, nama organisasinya apa, jabatannya apa, misalnya tahun misal 2015. Kalau misalkan punya pengalaman organisasi lebih dari satu, maka kita klik tambah pengalaman organisasi lagi, dan seterusnya gitu. Kalau misalkan ada 5, ya kita klik 5 kali. Juga sama dengan kolom prestasi, kolom karya-karya tulisan dan lainnya, bahasa asing, bahasa daerah, itu sama, cara pengisiannya sama. Nah, juga juga sama dengan kolom prestasi, kolom karya-karya tulisan dan lainnya, cara pengisiannya sama. Nah, apabila kita menginputkan bahasa asing, kita langsung inputkan nama bahasanya, tidak usah kita ketik kembali bahasa gitu. Cukup dengan, misal kita menguasai bahasa Arab, kita tulis Arab saja. Jadi tidak usah bahasa Arab gitu. Cukup dengan kata Arab, Inggris. Bahasa daerahnya misalnya daerah enggak Jawa. Nah, apabila kita lalu selanjutnya adalah pengisian media sosial. Nah, apabila rekan-rekan penyuluh mempunyai media sosial, bisa diinputkan di sini, di bagian terakhir kolom halaman penginputan profile ini. Facebooknya, misal kalau misalkan kita punya Facebook, ketik nama user Facebooknya. Twitternya juga sama. Kalau Telegram ya berarti nomor ya. Instagram, username Instagram. TikTok juga sama user. Nah, apabila sudah yakin dengan semua
inputan ini. Jadi saran saya adalah ketika sudah mengisi semua, tolong diteliti kembali inputan-inputan yang sudah kita inputkan kembali. Nanti kalau misalkan sudah yakin, ya kita tinggal klik save. Nah, apabila sudah kita klik save, nanti tadi ada tombol ada pop up, ada notifikasi pop up yang muncul. Ada pop up yang muncul. Nah, di sini misalnya kita klik simpan. Nah, nanti di sini ada notifikasi data Anda sudah tersimpan dalam bahasa Inggris. Ada notifikasi checklistnya. Kalau misalkan gagal nanti silang gitu. Nah, ini berarti sudah tersimpan. Nah, kalau sudah tersimpan, sementara sebelum jadwal CAT itu sudah muncul, teman-teman penyuluh cukup langkahnya sampai sini saja. Cukup sampai sudah melengkapi profil sambil menunggu pengumuman jadwal CAT, nanti penyuluh cukup stepnya atau langkahnya sampai sini saja, sampai melengkapi profil saja. Nah, nanti kalau misalkan sudah ada pengumuman jadwal pengisian CAT-nya, nanti kita login saja dan di sini nanti otomatis ada tampilan atau menu yang menu ini ada menu tambahan nanti kalau sudah waktunya pengisian CAT. Dan kalau kita klik menu tersebut, otomatis halaman ini berubah menjadi halaman pertanyaan dan jawaban. Pertanyaan dan jawaban yang harus diisi oleh teman-teman penyuluh. Dan itu pun di waktu. Kalau misalkan waktunya sudah habis, otomatis semua pertanyaan ini dan jawaban ini tersimpan di dalam database. Jadi sudah tidak bisa mengisi lagi kalau sudah lewat dari jadwal yang ditentukan. Jadi mohon untuk diingat kembali nanti username dan passwordnya supaya tidak supaya tidak lupa, jadi tidak ribet lagi untuk input untuk login website ini. Jadi mohon diingat kembali atau dicatat username dan password, email dan passwordnya supaya tidak lupa. Jadi untuk sementara teman-teman penyuluh nanti cukup menginputkan profil penyuluh saja ini. Input biodata selengkap-lengkapnya. Kalau sudah dirasa lengkap, kita simpan dan stepnya sampai situ saja untuk sementara sampai menunggu jadwal jadwal pengisian CAT yang akan diumumkan nanti. Kalau sudah masuk jadwal CAT, nanti teman-teman penyuluh login kembali ke website ini dan otomatis nanti ada menu atau notifikasi yang akan mengarahkan ke halaman pengisian CAT. Mungkin cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah di-unmute ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Yang terhormat dan yang saya cintai, seluruh penyuluh agama Islam, baik PNS, P3K, dan PNS di seluruh wilayah Indonesia, tergabung di media Zoom dan menyimak di kanal YouTube Subdit Penyuluh. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat sehat, kita bisa bertemu melalui sarana Zoom di pagi menjelang siang hari ini. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat dan keluarga dan kita, mudah-mudahan dapat syafaat di akhir nanti, amin amin amin. Menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kasubdit tadi di awal, bahwa semangatnya adalah semangat evaluasi. Kita ketahui bersama bahwa penyuluh PNS, P3K, dan non-PNS wajib kita lakukan evaluasi selaku satker pembina, gitu ya. Maka dengan tools atau
aplikasi CAT ini kita berupaya untuk melakukan evaluasi itu. Tentunya nanti akan ada impact atau output yang dihasilkan melalui tahapan-tahapan evaluasi ini. Kami sampaikan Juknis dalam antrian ditandatangani oleh Pak Dirjen Bimas Islam. Setelah itu nanti akan kita share ke seluruh penyuluh agama Islam melalui Kanwil dan kabupaten kota. Nah, sedikit membahas tentang arah kebijakan. Sebenarnya apa sih evaluasi ini? Sebenarnya apa sih kegunaan evaluasi ini? Yang pertama, kita punya segmen. Segmen yang pertama adalah PNS dan P3K. Segmen PNS dan P3K melalui evaluasi ini nanti akan kita rumuskan kebijakan apa yang kita ambil. Kita akan melihat ternyata penyuluh PNS dan P3K ini kurang di materi media sosial misalkan, kurang di materi tulisan, karena di dalam soal nanti CAT ini akan ada beberapa instrumen yang bisa menunjukkan hasil dari arah-arah kebijakan yang akan kita ambil di tahun-tahun mendatang. Maka hukumnya wajib untuk PNS dan P3K. Nah, yang kedua, segmentasi penyuluh agama Islam non-PNS. Outputnya adalah kita ketahui bersama, penyuluh agama Islam non-PNS ter-SK-kan sampai dengan akhir tahun 2024. Nah, melalui instrumen evaluasi ini nanti kita juga akan lihat hasilnya, siapa-siapa penyuluh-penyuluh PNS mana yang akan lanjut atau tidak SK-nya. Gitu ya, saya ulangi, melalui instrumen evaluasi ini nanti kita akan ketahui database penyuluh-penyuluh non-PNS yang bisa lanjut di SK-kan atau tidak, gitu ya. Tentunya dengan mengikuti seluruh tahapan yang ada di evaluasi ini. Maka kami tekankan kembali, hukumnya wajib untuk seluruh PNS. Pak, bagaimana yang tidak bisa mengikuti karena satu dan lain hal? Saya kira karena evaluasi ini berbasis aplikasi, walaupun nanti di Juknis kita bunyikan pelaksanaan evaluasi ini terpusat di kantor Kementerian Agama Kota, gitu ya. Jadi nanti Kementerian Agama Kabupaten Kota wajib membuat atau membentuk evaluasi. Misalkan di kabupaten kota tertentu ada wilayah kecamatan yang jauh, mereka harus terpusat di KUA kecamatan, gitu ya. Jadi tidak dilakukan mandiri masing-masing CAT-nya, karena harus ada pengawasan dan lain sebagainya. Saya lanjut ke tahapan evaluasi ini nanti juga akan tertuang di dalam Juknis yang akan kita share. Saya berikan sedikit kisi-kisi tentang tahapannya. Yang pertama adalah pemeriksaan berkas administrasi. Misalkan contoh yang paling fundamental adalah laporan kinerja. Laporan kinerja ini mengadopsi dari laporan yang dihasilkan lewat aplikasi EPA. Bahwa hari ini EPA tidak operable untuk menerima laporan, maka diambil formatnya. Nanti juga akan kita lampirkan format laporan kinerjanya. Saya ulangi, yang paling fundamental adalah laporan kinerja teman-teman penyuluh agama Islam, baik PNS, P3K, dan non-PNS. Nah, dari situ, dan persyaratan lainnya, saya tidak sebutkan satu-satu karena lumayan banyak ini. Tentunya syarat administrasi ini hukumnya wajib juga dipenuhi. Nanti kalau tidak terpenuhi semua syarat administrasi, maka tim penilai di kabupaten kota berhak menolak untuk dia mengikuti registrasi di aplikasi. Jadi yang pertama adalah dilihat dulu berkas-berkas administrasi sudah lengkap atau tidak, baru dia dinyatakan bisa melakukan registrasi di dalam aplikasi. Nanti timelinenya juga kita akan sebutkan di dalam Juknis. Jadi misalkan tanggal 20 sampai dengan 25 itu tanggal kelengkapan administrasi dan verifikasi dari kabupaten kota. Maka di tanggal 27 kita baru akan memulai proses registrasi dalam aplikasi. Itu ya, itu yang sangat harus diperhatikan oleh teman-teman penyuluh agama Islam. Karena kita ingin merekam
penyuluh-penyuluh mana yang aktif atau yang tidak gitu ya. Nah, eh, langkah ini kita serahkan ke kabupaten kota karena kita tidak mungkin menjangkau teman-teman yang ada di kabupaten kota terutama sampai kecamatan. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaan CAT. Pelaksanaan CAT ini tadi sudah dijelaskan oleh tim IT kita bahwa langkah yang pertama adalah registrasi. Bapak Ibu yang saya hormati, langkah ini seringkali menjadi kendala teman-teman penyuluh agama Islam, baik PNS, P3K, dan non-PNS. Maka saya sarankan sangat hati-hati dalam melakukan proses registrasi. Jangan sampai salah menginput nick-nya gitu ya. Jangan sampai salah juga jangan sampai lupa juga password yang sudah dibuat di awal gitu ya. Maka ini menjadi langkah yang sangat penting dilakukan oleh teman-teman penyuluh agama Islam seluruhnya karena ketika kita gagal di proses registrasi maka nanti tidak bisa melakukan proses selanjutnya yaitu CAT. Nah, kemudian pelaksanaan CAT. Pelaksanaan CAT ini akan kita bagi zonasi. Nanti juga akan kita susulkan melalui surat edaran. Akan kita bagi. Karena kita untuk menjaga menjaga traffic di server yang kita miliki gitu ya. Kalau kita lakukan serentak semua, nanti khawatir servernya tidak bisa mengakomodir seluruh user yang melakukan CAT gitu ya. Itu yang bisa saya tambahkan. Mudah-mudahan tidak ada pertanyaan, apalagi pertanyaan di luar evaluasi. Pertanyaan-pertanyaan di luar evaluasi saya kira akan dijawab di kesempatan lainnya. Saya pikir sudah cukup, tidak ada tanya jawab. Nanti akan kita upload juga setelah ini tutorial tutorial penggunaan CAT dan manual booknya juga akan kita share ke Bapak Ibu sekalian. Gitu ya, mudah-mudahan apa yang langkah-langkah yang kita lakukan ini demi perbaikan penyuluh agama Islam seluruhnya, baik PNS, P3K, dan non-PNS. Dan mudah-mudahan langkah ini akan tidak ada kendala suatu apapun dan kita juga bisa melihat mengcapture apa hasil yang sudah dilakukan melalui tahap evaluasi yang kita estimasikan akan dilakukan di bulan Desember. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum.